Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ni'matani maghbunun fihi Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ya, jadi alhamdulillah adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kuliah biologi molekular. Kita akan membahas tentang struktur dari DNA, RNA, dan protein, di mana DNA, RNA, dan protein ini adalah penyusun tubuh kita yang penting, ya. Karena DNA, RNA ini berperan pada proses pewarisan sifat, kemudian juga berperan dalam proses sintesis protein. Sedangkan protein itu sendiri merupakan pemberi bentuk tubuh. Kemudian protein ini adalah suatu senyawa yang menjalankan fungsi kehidupan yang banyak, ya, bisa sebagai struktural maupun dia sebagai fungsional yang memberikan fungsi dalam tubuh kita, ya. Selanjutnya next. Nah, ini jadi sel tubuh manusia itu mengandung banyak pasangan kromosom, ya. Ada 23 pasang kromosom. Nah, sel-sel ini yang mengandung 23 kromosom ini mengandung ribuan bahkan ratusan ribu gen, ya, yang dia akan nanti tersusun pada saat sel akan melakukan replikasi, dia akan menyusun dirinya menjadi kromosom, ya. Nah, letak gen ini juga ditentukan di kromosom mana, gitu, ya. Nah, pada saat sel tidak melakukan replikasi, kromosom ini tidak terbentuk. Jadi gen itu dia akan berbentuk benang kromatin, ya. Nah, benang kromatin ini dia akan dililitkan kepada suatu protein yang namanya histon, ya. Histon itu adalah protein yang tempat melilitnya DNA. Nah, kemudian histon ini akan membentuk nukleosom, ya. Jadi bentuk gabungan histon itu disebut dengan nukleosom. Nah, apabila DNA itu ingin melakukan transkripsi atau translasi atau replikasi, ikatan antara histon dengan DNA ini harus dikendorkan lebih dahulu, ya. DNA ini dia bermuatan negatif. Nah, sedangkan protein histon ini bermuatan positif. Maka akan terjadi ikatan yang erat antar histon dan DNA, ya. Selanjutnya. Nah, ini, ya. Nah, jadi DNA itu di-package atau dikemas dalam bentuk gelondongan seperti ini, ya. Spindle, ya, dia, ya. Nah, jadi dia itu DNA itu akan dililitkan sebanyak 2 kali dalam satu protein histon, ya. Nah, karena tadi ikatan antara protein histon dengan DNA itu adalah ikatan antara molekul yang bermuatan negatif dan positif, maka ikatannya sangat erat. Dan bagian dari DNA yang terikat dalam histon ini dia tidak bisa diapa-apakan, dia tersimpan dengan rapih, ya. Makanya bagian-bagian yang terlilit oleh histon ini dia sulit untuk dilakukan transkripsi atau atau replikasi. Nah, sedangkan bagian dari DNA yang tidak terlilit histon atau sudah dilepaskan dari lilitan histonnya, maka dia akan mudah untuk dibaca
ya. Kemudian akan dilakukan replikasi atau transkripsi dari sini, ya. Selanjutnya, nah, tubuh kita ini mengandung semua perangkat gen ya di dalam selnya, mau sel rambut ya, mau sel kulit atau sel yang lainnya itu sama jumlah kromosom dan jumlah gennya sama. Nah, tetapi yang membedakan suatu sel tersebut dia menjadi sel kulit atau dia menjadi sel rambut ya atau menjadi sel pankreas. Nah, itu yang membedakannya adalah ekspresi dari genetiknya, ya. Jadi ada mekanisme yang namanya mekanisme epigenetik di mana pada mekanisme ini terjadi pembungkaman gen. Jadi hanya gen-gen tertentu saja yang diekspresikan sehingga menghasilkan sifat-sifat dan fungsi-fungsi sel yang spesifik, ya. Selanjutnya, nah tadi bagaimana kita mau memisahkan antara nukleoprotein yaitu histon dengan DNA tadi ya. Nah, itu histon dengan DNA itu dapat kita pisahkan apabila kita ingin memurnikannya dengan enzim nuklease, yaitu kita melakukan pemotongan histon ya. Jadi nuklease ini akan memotong histon itu sehingga dia akan menjadi nukleotida ya. Nah, kemudian nukleotida ini dapat dihidrolisis lagi dengan enzim mononukleotidase ya. Nah, jadi enzim ini akan memotong nukleotida. Nah, nukleotida ini adalah senyawa yang terdiri dari 3 unsur, yaitu fosfat, basa nitrogen, dan gula ribosa. Ya. Nah, nukleotida ini dapat dipotong lagi menjadi nukleosida. Jadi cuma mengandung basa nitrogen dan gula saja oleh enzim yang namanya mononukleotidase atau enzim fosfatase namanya. Enzim ini akan memotong gugusan fosfat dari nukleotida ya sehingga dia akan menjadi nukleosida dan asam fosfat ya. Nah, kemudian nukleosida ini dapat juga dipotong lagi ya menjadi bagian lebih kecil lagi, yaitu bisa dipisahkan menjadi gula ribosa dan menjadi basa nitrogen yang berupa purin atau pirimidin. Nah, ini dilakukan oleh enzim yang namanya purin atau pirimidin nukleosidase. Ya, jadi enzim ini bisa memotong-motong lagi. Ya. Nah, jadi dari polimer nukleotida itu bisa dipotong atau dicerna lagi menjadi nukleosida. Nukleotida itu mengandung basa nitrogen, kemudian gula ribosa, dan 1 molekul fosfat atau lebih. Ya, 1 atau lebih molekul fosfat. Bisa dicerna menjadi nukleosida ya dengan menggunakan enzim fosfatase atau mononukleotidase. Nah, kemudian nukleosida ini juga bisa dipecah lagi menjadi basa nitrogen dan gula ribosa atau gula deoksiribosa oleh enzim purin atau pirimidin nukleosidase. Ya. Nah, ini bagaimana cara mencerna suatu nukleoprotein. Selanjutnya. Nah, asam nukleat itu tadi disusun oleh yang namanya nukleotida ya. Nukleotida itu terdiri dari gula, gulanya berupa gula ribosa, kemudian basa nitrogen ya, dan fosfat. Nah, gula pada penyusun asam nukleat ini dia adalah gula ribosa. Jadi gula yang memiliki 5 atom C. Ya. Nah, berbeda dengan glukosa. Kalau glukosa itu memiliki 6 atom karbon, ya. Nah, gula ribosa ini dihasilkan dari proses yang namanya jalur pentosa fosfat, ya. Jadi salah satu bentuk metabolisme dari glukosa itu adalah melalui jalur pentosa fosfat. Nah, jadi dari jalur pentosa fosfat ini gula itu yang glukosa yang mempunyai 6 atom C akan dipotong 1 atom C-nya sehingga dia akan menghasilkan karbon dioksida ya, CO2 dan molekul gula ribosa.
Ya, berarti ya. Nah, jadi asal muasal dari gula ribosa ini adalah dari glukosa yang dia akan masuk ke jalur pentosa fosfat. Ya, jadi dipotong satu atom C-nya, glukosa itu 6 menjadi atom C-nya 5, disebut dengan gula ribosa. Ya, ini melalui metabolisme glukosa yang namanya jalur pentasa fosfat ya, atau jalur HMP-SAN ya. Nah, gula ribosa ini ada dua macam ya. Yang sebelah kiri itu adalah gula ribosa, ribosa saja ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah 2-deoksiribosa ya. Nah, mengapa dikatakan deoksiribosa? Karena dia dilakukan proses deoksidasi, yaitu penarikan satu molekul oksigen ya. Nah, itu kalian lihat di bawahnya itu ya, itu adalah struktur cincin dari gula, struktur cincin dari gula ya. Gula ribosa itu ada 5 atom C ya, dinomorin dari arah jam 2 itu, arah jam 2 itu nomor 1, nomor 2 ya arah jam 5, nomor 3 arah jam 7, nomor 5 itu arah jam 10, nomor 4 arah jam 10 ya. Nah, nomor 5 itu dia di luar gulanya itu. Ya, di luar cincin. Nah, cincinnya itu akan dihubungkan oleh satu atom oksigen ya. Nah, jadi cincinnya itu ditutup oleh satu atom oksigen pada jam 12 itu ya. Nah, jadi struktur karbonnya itu yang bergabung dalam cincin itu 4 ya, C1, C2, C3, C4. Nah, sedangkan C5-nya itu ada di luar ya, di luar struktur cincin. Nah, bedanya gula deoksiribosa dengan gula ribosa adalah pada atom C nomor 2, kalian perhatikan itu ya, di arah jam 5 ya, di arah jam 5 itu atom C nomor 2, pada gula deoksiribosa dia kekurangan satu atom oksigen ya, jadi cuma punya atom hidrogen saja. Nah, sedangkan pada gula ribosa dia masih punya atom oksigen ya. Jadi di posisi nomor 2 itu ada OH, ada oksigennya pada gula ribosa. Sedangkan pada gula deoksiribosa, nah dia itu menjadi kekurangan satu atom oksigen. Makanya disebut dengan deoksiribosa. Nah, gula ribosa ini ada nanti pada asam nukleat RNA ya. Jadi ribonukleoasid atau RNA itu mempunyai gula ribosa. Sedangkan deoksiribosa itu pada DNA. Jadi struktur penyusun DNA itu gulanya adalah deoksiribosa, ya. Nah, gula deoksiribosa ini dia lebih stabil sifatnya dibandingkan dengan ribosa. Nah, jadi secara struktur DNA itu dia lebih stabil, ya. Jadi lebih tahan lama dibandingkan dengan RNA karena kandungan gulanya ini ya, pada DNA mengandung gula deoksiribosa yang strukturnya itu menyebabkan dia lebih stabil. Ya, mengerti ya? Jadi deoksiribosa itu pada DNA, sedangkan ribosa, gula ribosa itu pada RNA, ya. Selanjutnya. Nah, kandungan lain selain gula ya, pada nukleotida itu mengandung basa nitrogen ya. Nah, basa nitrogen ini adalah struktur cincin yang terdiri dari atom-atom karbon, nitrogen, dan hidrogen. Ya, nah itu kalian lihat. Basa nitrogen ada dua. Ada basa yang nitrogen yang mempunyai satu cincin namanya pirimidin. Ya, jadi basa nitrogen yang mempunyai satu cincin itu namanya pirimidin. Nah ya, nah penomoran atomnya kalian lihat di struktur pirimidin itu dimulai dari jam 6. Ya, kemudian searah jarum jam. Pada jam 6 dia mengandung atom nitrogen. Satu ya. Kemudian jam 8 dia ada atom karbon ya, jam 10 ada nitrogen lagi ya. Kemudian jam 12 itu dia ada karbon, jam 2 dia ada karbon dan jam 4 itu ada karbon lagi ya. Nah, jadi dia mempunyai dua atom nitrogen pada posisi 1 dan 3 ya, penomorannya searah dengan jarum jam. Nah, yang membedakan nanti dia itu dibedakan menjadi sitosin, timin ataupun urasil. Nah, itu struktur tambahannya ya. Pada sitosin itu pada atom
C nomor 4-nya itu ada tambahan NH2 ya, ada tambahan gugus NH2 di atasnya. Nah, sedangkan pada atom C nomor 2-nya ada gugus keton. Ya. Sama semua itu gugus keton. Jadi yang membedakan itu cuma di atom C nomor 4 dia ada NH2 namanya sitosin. Ya. Nah, sedangkan namanya ya, kalau dia pada gugus atom C nomor 4-nya dia punya ikatan keton 1 dan gugus C nomor 5-nya ada metil ya, CH3, maka dia disebut dengan timin. Ya. Nah, sitosin dan timin ini dia ada pada DNA. Ya, sitosin dan timin ini dia bergabung dalam DNA. Ya, dan dia nukleotida yang dia basa nitrogen yang akan bergabung dalam nukleotida yang berikatan dengan gula deoksiribosa. Ya, sedangkan urasil itu dia punya dua gugus keton, yaitu pada atom C nomor 4 dan atom C nomor 2. Ya. Nah, itu yang membedakan. Timin dengan urasil itu dia kalau timin dia punya metil ya di atom C nomor 5-nya. Ya, dia punya gugus metil pada C atom nomor 5. Nah, sedangkan urasil dia tidak punya gugus metil. Nah, urasil ini dia akan berikatan dengan nukleotida ya. Dia akan membentuk nukleotida dengan gula ribosa ya. Jadi dia akan membentuk struktur dari RNA ya. Jadi kalau sitosin dan timin itu adalah struktur dari DNA, basa nitrogen dari DNA, sedangkan urasil itu adalah basa nitrogen dari RNA ya. Mengerti ya? Nah, itu jadi kalau pirimidin ingat dia satu cincin. Satu cincin. Nah, sedangkan basa nitrogen yang lainnya selanjutnya adalah basa nitrogen pirimidin. Nah, pirimidin ini lebih besar karena dia mempunyai satu cincin tambahan. Jadi selain cincin purin maksudnya ya, purin ini dia lebih kompleks dari cincin pirimidin. Jadi purin itu merupakan gabungan dari pirimidin ditambah satu cincin imidazol. Ya, nah, jadi dia atom C-nya itu bertambah, ya, bertambah 3 dan atom nitrogennya bertambah 2. Jadi secara keseluruhan purin itu mempunyai 4 atom nitrogen dan 7 atom karbon. Ya, jadi banyak dia. Nah, penomorannya itu dimulai dari atom nitrogen nomor 1 di jam 11 itu, ya. Nah, dia pada cincin pertamanya cincin sikliknya ya, dia itu dimulai penomorannya dari atom nitrogen nomor 1 itu pada posisi jam 10 ya. Nah, kemudian penomorannya dia kebalikan dari pirimidin tadi. Kalau pirimidin kan tadi searah jarum jam penomorannya. Nah, dia pada cincin pertama, cincin besarnya, purin ini dia penomorannya kebalikan dari jarum jam. Ya, jadi jam 10 itu nomor 1, jam 8 itu atom C nomor 2, kemudian jam 6 atom nitrogen nomor 3 ya. Yang keempat itu pada posisi jam 4 ya. Posisi jam 2 itu atom C nomor 5 dan posisi C 6 itu pada posisi 12. Nah, kemudian pada cincin imidazolnya dia kembali lagi dari atas ke bawah sesuai dengan arah jarum jam ya. Jadi cincin purin ini lebih besar ya molekulnya daripada cincin pirimidin ya, dan dia lebih kompleks. Selanjutnya, nah inti purin tadi sudah diajarin ya penomorannya. Kalau cincin besarnya itu dia berlawanan arah jarum jam, N1, C2, N3, C4, C5, C6, N7, kemudian C8 dan N9. Nah, basa nitrogen purin ini ya, basa nitrogen purin ini punya 2 jenis, yaitu yang pertama disebut dengan adenin. Nah, adenin ini namanya 6 aminopurin
ya. Nah, jadi pada atom inti purin nomor 6 itu mengandung gugus amin NH2. Makanya disebut dengan 6 aminopurin. Ya, jadi ini disebut dengan adenin. Nah, sedangkan guanin dia ada struktur amino di atom C nomor 2 ya, kemudian oksigen ya pada atom C nomor 6. Makanya disebut dengan 2 amino 6 oksipurin atau disebut dengan guanin ya. Nah, jadi adenin dengan guanin bedanya itu. Kalau adenin itu 6 aminopurin. Jadi pada atom C nomor 6-nya itu terdapat gugus amin ya, NH2. Nah, sedangkan guanin itu nama kimianya 2 amino 6 oksipurin. Ya, jadi pada gugus atom C nomor 2-nya mengandung amin ya. Nah, kalau adenin tadi pada atom C nomor 6 aminnya. Nah, kalau guanin ini pada atom C nomor 2. Kemudian pada atom C nomor 6-nya pada guanin dia mengandung gugus keton atau oksigen. Ya, makanya namanya itu 2 aminopurin disebut dengan guanin. Selanjutnya. Nah, ini gabungan antara basa nitrogen dengan gula ribosa ya disebut dengan nukleosida. Jadi gabungan antara gula ribosa dengan basa nitrogen disebut dengan nukleosida ya. Nah, apabila nukleosida ini ditambahkan 1 molekul fosfat, maka dia nanti akan menjadi nukleotida. Ya, coba next selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi nukleosida yang ditambahkan 1 gugus fosfat ya, dia itu akan menjadi nukleotida ya. Nah, jadi struktur nukleotida itu dia kita bagian tengahnya itu adalah gulanya ya. Struktur gula pentosa atau gula ribosa. Pentosa itu artinya mengandung 5 atom C ya. Nah, pada gugus C nomor 1 pada gula pentosa dia akan berikatan dengan basa nitrogen ya. Nah, sedangkan pada gugus atom C nomor 5 dia akan berikatan dengan fosfat ya, nukleotida. Nah, nukleotida ini dibedakan jadi 2 gulanya, ada gula ribosa dan ada gula deoksiribosa. Nah, lihat pada atom C nomor 2-nya itu. Nah, ya pada gambar ini atom C nomor 2-nya itu dia tidak memiliki oksigen. Oh, berarti ini adalah gula deoksiribosa ya. Jadi ini nukleotida yang nanti akan menyusun DNA. Nah, tetapi kalau dia di atom C nomor 2 dari struktur gula pentosanya itu mengandung atom oksigen, berarti ini adalah gula ribosa. Ya, berarti nukleotidanya adalah nukleotida yang nanti akan menyusun RNA, ya, bukan DNA. Selanjutnya. Nah, ini DNA. Jadi DNA itu tersusun seperti dua untai pita yang berpilin satu sama lain ya. Dia berpilin dia itu. Nah, yang menjadi penyangganya atau tulang belakangnya itu adalah molekul tadi antara molekul gula dan fosfat ya. Nah, dia akan disambungkan dengan ikatan fosfodiester namanya. Nah, sedangkan yang membuat DNA itu menjadi 2 untai ya, berpasangan 2 untai ini adalah basa nitrogen yang saling berikatan dengan ikatan hidrogen ya. Jadi adenin dia akan berikatan dengan timin, sedangkan guanin dia akan berikatan dengan sitosin. Nah, ikatan ini adalah ikatan hidrogen ya. Nah, kekuatan ikatan hidrogen dengan ikatan fosfodiester itu lebih kuat ikatan fosfodiester. Jadi pada saat dilakukan denaturasi DNA ya, yang pertama kali terputus adalah ikatan antar basa nitrogen, yaitu ikatan hidrogen. Ya, ini sudah kita bahas kemarin dalam ini apa namanya PCR ya, sudah pernah kita bahas. Jadi pada saat denaturasi
suhu 90 derajat pada PCR, terjadi disintegrasi dari DNA. Dia akan terdenaturasi menjadi 2 untai. Ya, padahal bentuk alaminya dia itu 2 untai bentuk alaminya, pada saat terdenaturasi dia akan terpisah menjadi 2 untai. Ya. Selanjutnya. Nah, ini DNA ya, dia itu berbentuk tadi pita dengan double stranded. Nah, dia akan ini dia super coil ya, memutar. Nah, lekukannya itu adalah lekukan ini ya, ada lekukan yang disebut dengan ya. Nah, dari 34 Armstrong ini, jadi satu lekukan major groove ditambah satu lekukan minor groove ini kira-kira ada 10 pasang basa yang saling berikatan ya. Jadi satu lekukan itu ya sepanjang 34 Armstrong itu memiliki 10 pasang basa yang saling berikatan ya, antara sitosin dengan guanin ya, kemudian adenin dengan timin ya, seperti itu ya. Nah, ikatan ini tulang belakangnya itu adalah disangga oleh ikatan fosfodiester. Nah, ikatan fosfodiester ini adalah penyambungan antara fosfat ya, fosfat yang satu ya, yang ada di atom C nomor 5 nukleotida, yang satu diikatkan dengan gugus hidroksil ya pada atom karbon C nomor 3. Ya, jadi atom karbon C nomor 3 gula yang nukleotida yang satu ya, itu akan diikatkan dengan fosfat pada atom C nomor 5 nukleotida yang lain ya, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya ikatan fosfodiester. Nah, ikatan fosfodiester ini merupakan ikatan kovalen. Nah, ini yang menjadi penyangga atau tulangnya ya. Nah, sedangkan yang membentuk anak tangganya itu adalah basa nitrogen yang saling dia berpasangan ya, membentuk ikatan hidrogen. Selanjutnya. Nah, ini ya ikatan hidrogen antara molekul DNA ya, yang terjadi antara 2 untai ya, yaitu antara ikatan basa nitrogen sitosin dengan guanin ya, timin dengan adenin. Kalau sitosin dengan guanin dia bergabung dengan ikatan hidrogen sebanyak 3 ikatan hidrogen ya. Jadi ada 3 ikatan hidrogen yang di bawah itu. Itu adalah ikatan antara sitosin dengan guanin. Nah, sedangkan timin dengan adenin dia akan berikatan dengan 2 ikatan hidrogen. Ya. Selanjutnya. Nah, ini ya, beda DNA dengan RNA. Kalau DNA itu bentuknya dia 2 untai, double stranded. Nah, kalau yang RNA dia bentuknya single stranded atau 1 untai ya. Nah, kemudian bedanya juga pada basanya, basa nitrogen yang dimiliki. Nah, pada DNA timin ya, sedangkan pada RNA dia tidak punya timin tapi dia diganti dengan urasil. Yang lainnya sama ya, sitosin, adenin, guanin itu sama, ada terdapat dalam RNA dan DNA sama saja. Nah, kita lihat di sini ya, struktur dari DNA itu dia lebih stabil karena dia sudah menemukan pasangan ya, berikatan. Jadi dia stabil. Jadi tidak mudah hancur. Nah, tetapi kalau RNA ya dia tidak ada pasangan, maka dia tidak stabil ya. Dia lebih mudah hancur dan umurnya lebih pendek daripada DNA ya. Nah, DNA ini juga bermuatan negatif ya. DNA ini bermuatan negatif karena dia memiliki fosfat ya. Nah, jadi sifatnya polar. Nah, jadi umumnya DNA ini dia akan berada di dalam sel ya, bukan dia di membran sel. Karena dia bermuatan negatif. Selanjutnya. Nah, jenis-jenis RNA itu ada yang namanya RNA messenger
ya, sudah tahu kalian ini RNA yang dihasilkan dari proses transkripsi. Nah, kemudian di dalam ribosom juga ada RNA yang disebut dengan RNA ribosomal. Nah, kemudian ada juga yang namanya RNA transfer. Ini adalah RNA yang nanti akan membawa asam amino yang akan dilakukan proses penyambungan asam amino tersebut dalam proses translasi, ya. Selanjutnya. Nah, ini molekul dari RNA transfer, ya, di mana dia itu mempunyai beberapa lengan. Ada lengan D, ada lengan antikodon, ada lengan variabel, kemudian ada lengan akseptor, ya. Nah, di lengan antikodon dia mengandung 3 asam amino yang disebut dengan kodon, ya. Nah, yang disebut dengan kodon. Nah, sedangkan bagian yang ada di itu yang ada di mRNA, ya. Jadi mRNA itu mempunyai tiga basa yang masing-masing akan disebut dengan kodon, ya, tiga basa itu. Nah, kemudian bagian yang ada pada RNA transfer ini disebut dengan antikodon. Nah, antikodon ini dia berpasangan secara cocok, ya. Jadi saling berpasangan dengan kodon, ya. Nah, RNA transfer juga membawa asam amino yang terikat pada ikatan ester pada lengan akseptornya, ya. Ada dia asam amino yang sesuai, ya. Nah, dia akan berbentuk seperti ini karena dia mencari kestabilan. Jadi dia akan berikatan sendiri dengan molekulnya sendiri RNA itu. Jadi dia tidak akan berbentuk untaian panjang, tetapi dia akan melipat dan saling berpasangan sehingga dia lebih stabil, tidak mudah terdegradasi. Ya. Selanjutnya. Nah, ini kalian sudah tahu, ya. Jadi DNA itu adalah molekul yang merupakan blueprint, jadi cetakan atau ini apa namanya? Cetakan dari kehidupan yang mengandung dia materi genetik. Nah, DNA ini pada saat kita akan melakukan pembelahan sel, maka dia akan melakukan replikasi, ya. Jadi perbanyakan DNA. Nah, kemudian DNA ini apabila ingin membuat suatu protein, ya, tubuh akan melakukan sistem yang namanya transkripsi. Ya, jadi di mana DNA ini akan diterjemahkan menjadi transkrip sebuah RNA messenger. Nah, RNA messenger ini kadang-kadang suatu individu atau suatu organisme hanya mempunyai RNA saja. Contohnya virus, ya. Jadi virus seperti virus corona itu adalah virus RNA. Jadi dia tidak punya DNA virus ini. Nah, virus ini dia mempunyai enzim yang namanya enzim reverse transkriptase. Ya, jadi dengan bantuan enzim ini molekul DNA-nya itu bisa dibuat, molekul RNA-nya bisa dibuat menjadi DNA, ya. Nah, ini contohnya ada pada virus, ya, virus-virus RNA seperti virus corona atau SARS. Nah, dari RNA ini dapat dilakukan sintesis protein, yaitu dengan proses yang disebut dengan translasi, yaitu proses yang terjadi di ribosom, ya, dengan bantuan ribosom dan bantuan RNA transfer, kemudian transkrip itu akan diterjemahkan menjadi sebuah protein, ya. Selanjutnya. Nah, ini replikasi DNA terjadi pada saat sel akan membelah, ya. Jadi terjadi perbanyakan DNA. Nah, ini yang dibutuhkan itu adalah yang pertama dibutuhkan enzim-enzim, ya. Ada yang namanya enzim topoisomerase, ya. Nah, enzim topoisomerase ini adalah enzim yang dia akan melepaskan ikatan ikatan DNA dengan protein histon.
ya. Nah, kemudian setelah dia dilonggarkan, kemudian akan dilakukan pemisahan antara dua untai DNA. Ini dilakukan oleh enzim helikase, ya. Nah, kemudian setelah dipisahkan menjadi dua untai, kemudian ada enzim yang namanya primase yang dia akan membentuk primer, jadi cetakan pertama, ya. Jadi DNA itu tidak bisa dibuat langsung dari DNA, ya, tapi harus dibuat primernya dulu. Nah, primernya ini akan membuat eh, akan berupa RNA. Primernya ini berupa RNA, ya. Jadi RNA itu merupakan cetakan awal, ya, disebut primer RNA. Nah, kemudian baru enzim DNA polimerase dia bisa menyambungkan, ya, nukleotida sesuai dengan pasangannya, ya, akan membentuk yang namanya untai DNA yang baru, ya. Nah, enzim ini bekerja di dua untai DNA, ya. Ada yang dia disebut dengan leading strand, jadi dia itu tidak terputus-putus, dia terus-menerus, ya. Ada juga yang disebut dengan lagging strand. Nah, lagging strand ini terjadi karena arahnya itu dia berlawanan, ya. Nah, jadi dia bisa membuatnya itu terputus-putus menjadi fragmen-fragmen DNA. Nah, selanjutnya fragmen-fragmen tersebut akan disambungkan lagi, ya, oleh DNA polimerase, ya. Jadi dia tidak terus ininya apa namanya prosesnya, tetapi dia terputus-putus. Selanjutnya, nah ini ringkasannya, ya. Jadi pertama helikase, ya, dia akan membuka ikatan double helix, ya. Kemudian ada protein yang dia akan eh, menstabilisasi agar DNA-nya tidak menyambung kembali, ya, tidak bersatu kembali, ya. Nah, kemudian barulah dia akan ada yang namanya primase, ya. Jadi enzim yang dia membuat cetakan primer. Nah, kemudian barulah akan dilakukan pemanjangan DNA oleh DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini dia bekerja satu arah, ya, dari arah 5 ke 3. Makanya ada dua fragmen, ya. Fragmen yang pertama yang disebut dengan leading strand, kemudian yang kedua ada lagging strand, ya, yang dia terputus-putus. Nah, yang di bagian lagging strand ini nanti dia akan berbentuk fragmen atau potongan-potongan kecil DNA. Nah, kemudian dia akan disambung lagi, ya, oleh DNA polimerase sehingga dia akan menjadi replikasi DNA yang utuh, ya. Selanjutnya, nah ini adalah proses sintesis protein. Jadi kalau tadi berhubungan dengan pewarisan sifat, ya, itu adalah replikasi DNA. Nah, tapi kalau ini sintesis protein, dia melalui proses yang namanya transkripsi dan translasi. Transkripsi itu adalah proses penyalinan kode-kode dari DNA, ya, menjadi RNA messenger. Nah, tapi sebelumnya RNA messenger-nya nanti dia akan diolah dulu, ya, karena dia akan melalui proses editing dulu. Kemudian setelah RNA menjadi RNA messenger yang matang, selanjutnya RNA ini akan keluar dari nukleus, kemudian dia akan ke sitoplasma dan ditangkap oleh ribosom. Nah, di ribosom inilah yang akan melakukan proses translasi, ya, menyambungkan asam amino yang dibawa oleh RNA transfer sehingga dia akan menjadi untaian panjang polipeptida, ya. Selanjutnya, nah, proses transkripsi itu terjadi di nukleus pada organisme yang eukariotik, ya. Nah, pada organisme yang eukariotik ini dia mempunyai bagian-bagian dari gennya. Ada bagian gen yang disebut dengan promoter. Jadi promoter ini adalah bagian gen yang menjadi tempat untuk dikenali enzim RNA polimerase, ya. Nah, jadi enzim RNA polimerase akan duduk di situ, akan menempati promoter.
Nah, kemudian dengan bantuan berbagai macam faktor transkripsi berupa protein-protein lainnya, baru dia nanti akan melakukan proses transkripsi atau disalin, ya. Nah, kemudian apabila dia sampai ke ujung terminal atau disebut dengan terminator, ya, RNA polimerase ini akan mengenali, oh ini adalah kode untuk men-stop proses transkripsi. Nah, selanjutnya akan dihasilkan yang namanya pre-mRNA, ya. Nah, pre-mRNA ini jadi masih belum matang RNA messenger-nya ini, disebut dengan pre-mRNA. Nah, yang pertama dilakukan oleh enzim adalah dia akan menambahkan cap, yaitu 7-metil G ya di depan ya pada bagian ekson nomor 1. Nah, kemudian di belakangnya akan ditambahkan polytail ya. Jadi ekor yang mengandung banyak A ya, poly A tail ya namanya. Nah, kemudian setelah ditambahkan cap sama tail, nah ini seperti kalian memfotokopi buku ya, memfotokopi ya. Jadi kalian kalau sudah difotokopi kan biar dia ini fotokopiannya itu tahan lama, kalian akan melakukan penjilitan ya, dijilid, dikasih cover depan, dikasih plastik, kemudian dikasih cover belakang baru dijilid. Nah, seperti ini juga ini ya, RNA transfer ini. Maka dia agar dia tahan lama ya, dia bersifat stabil, maka ditambahkan cap ya pada kepalanya dan ditambahkan ekor poli A pada ujungnya. Nah, kemudian dilakukan proses splicing yang namanya pemotongan. Jadi nanti hanya bagian-bagian yang mengkode protein saja atau yang disebut dengan ekson itu yang akan dijadikan mRNA matang ya. Sedangkan bagian yang tidak mengkode protein yang disebut dengan intron itu akan dibuang, dipotong. Yang namanya proses splicing. Nah, splicing ini dilakukan oleh enzim yang namanya spliceosome. Jadi enzim yang namanya spliceosome ya. Nah, akan dihasilkan baru setelah melalui proses splicing ini dia akan dihasilkan mRNA yang matang yang akan bisa menembus nukleus kemudian nanti akan ditangkap oleh ribosom ya untuk melakukan proses translasi. Selanjutnya. Nah, ini proses translasi ini memerlukan yang namanya ribosom. Ribosom itu ada dua ya, ada bagian ribosom yang kecil dan bagian ribosom yang besar. Yang kecil itu tugasnya adalah untuk menangkap dari mRNA ya. Jadi menangkap mRNA. Nah, kemudian setelah dia ditangkap, baru dia ribosom yang besar akan menutupinya ya. Nah, ribosom yang besar ini fungsinya adalah untuk menyambungkan asam amino yang dibawa oleh RNA transfer ya sesuai dengan kodenya ya. Nah, bagian bawah dari RNA transfer itu mempunyai bagian yang disebut dengan antikodon. Nah, ini berkesesuaian dengan kodon ya. Nah, nanti dia pertama-tama akan dikenali dulu yang namanya kodon start ya, kodon start. Nah, ini yang akan dikenali. Kemudian selanjutnya ribosom tersebut akan mengambil RNA transfer yang sesuai ya. Nah, dia ini ada masuk dari bagian tengah ya, kemudian setelah dia ada namanya regio E, P dan A ya. E itu exit yang paling kiri itu. Setelah dia selesai digabungkan, maka RNA transfer yang tidak lagi mempunyai asam amino dia akan dikeluarkan dari bagian exit ya. Nah, RNA transfer yang ingin disambungkan, dia akan masuk ke bagian A atau amino ya, atau bagian domain A yang ada di sebelah kanan ya. Nah, selanjutnya dia akan bergeser ke domain P atau peptid ya. Nah, di domain P inilah akan disambungkan asam amino yang dibawa oleh RNA transfer oleh enzim yang namanya amin transferase ya. Nah, enzim ini yang akan menggabungkan
RNA transfer yang membawa asam amino tersebut ya ke dalam suatu ikatan peptida sehingga akan dihasilkan polipeptida ya. Nah, sesuai dengan namanya ya, peptida ini ada yang disebut dengan oligopeptida. Oligopeptida itu kalau dia mengandung kurang dari 10 asam amino, disebut dengan oligopeptida. Nah, tetapi kalau dia lebih dari 10 asam amino itu disebut dengan polipeptida. Contohnya peptida itu adalah glutathione ya. Glutathione itu cuma mengandung 3 asam amino ya. GSH, glutamin, sistein sama histidin kalau nggak salah ya. Nah, itu disebut dengan ini ya, apa namanya? Oligopeptida. Nah, sedangkan asam amino yang panjang yang bersambung-sambung lebih dari 10 asam amino disebut dengan polipeptida. Nah, kebanyakan protein itu adalah polipeptida. Ya, hormon, protein itu adalah polipeptida. Dia banyak mengandung asam amino lebih dari 10 asam amino biasanya. Selanjutnya, nah, ini adalah asam amino. Jadi asam amino itu adalah suatu struktur kimia yang terdiri dari ini ya. Ada gugus amin yang sebelah kiri itu gugus NH2 itu disebut dengan gugus amin. Kemudian yang di tengah itu adalah atom karbon alfa namanya ya. Jadi atom karbon alfa itu adalah atom karbon yang berada di tengah gugus asam amino. Nah, kemudian asam amino ini juga mengandung gugus karboksil atau gugus COOH ya. Gugus karboksil. Nah, gugus amino ini ya, grup amino ini disingkat dengan N biasanya. Sedangkan gugus karboksil atau grup karboksil disingkat dengan C. Nah, kemudian masing-masing asam amino itu mengandung rantai samping atau R. Nah, ini yang membedakan asam amino satu dengan yang lainnya. Yang membedakan sifat-sifat asam amino yang satu dengan yang lainnya itu adalah rantai sampingnya inilah ya. Nanti yang akan membedakan sifat-sifat asam amino. Ada yang bersifat polar, non polar, ada yang bermuatan positif, bermuatan negatif dan lain-lain. Ini yang dia menentukan sifat asam amino tersebut adalah gugus rantai sampingnya atau gugus R-nya ini ya. Jadi ini yang diingat ya. Jadi asam amino dia ada 4 gugus utama. Yang pertama itu adalah gugus amin atau NH, kemudian ada atom alfa karbon yang di tengah, kemudian gugus karboksil dan gugus rantai samping dari asam amino ya. Selanjutnya, nah, berdasarkan tadi gugus sampingnya tadi ya, gugus rantai sampingnya, asam amino itu dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Ya, yang pertama kelompok nonpolar. Ya, kelompok nonpolar ini mempunyai gugus alipatik, gugus samping alipatik. Ya, contohnya itu glisin, alanin, valin, leusin, metionin, isoleusin. Ya, nah kalau dia nonpolar berarti dia bersifat hidrofobik, takut air ya. Jadi dia akan cenderung tidak suka dengan air karena dia sifatnya non polar ya. Nah, kemudian yang polar ya, yang polar itu ada yang dia ini mempunyai gugus-gugus yang bersifat polar, contohnya serin, trionin, sistein, prolin, asparagin dan glutamin. Nah, karena dia mempunyai gugus samping yang bersifat polar, maka dia bersifat hidrofilik atau suka pada air ya. Jadi pada struktur yang tersier nanti dia ini adalah asam amino yang dia nanti akan cenderung berada di permukaan ya, sedangkan yang non polar itu karena dia takut air, dia hidrofobik, makanya dia akan berada di dalam nanti ya. Kemudian ada gugus yang bermuatan positif, contohnya lisin, arginin, histidin. Kemudian ada gugus aromatik yang mempunyai cincin ya. Nah, ini gugus aromatik ini contohnya fenilalanin, tirosin dan triptofan. Kemudian ada yang gugus yang bermuatan negatif. Contohnya aspartat dan glutamat.
Nah, masing-masing gugus ini dapat berinteraksi satu sama lain. Makanya dia nanti akan membentuk struktur asam amino, ya. Selanjutnya, nah menurut kebutuhan asam amino tersebut bagi tubuh kita, asam amino ini ada yang disebut dengan yang non esensial. Ini berarti asam amino ini bisa dibuat sendiri oleh tubuh kita. Tubuh kita tidak memerlukan asam amino jenis ini dari makanan, ya. Sehingga disebut dengan non esensial karena tubuh kita bisa membuat sendiri. Jadi kita tidak perlu asam amino alanin, asparagin, aspartat, glutamat, serin dari makanan karena tubuh kita bisa membuat sendiri. Nah, kemudian ada yang disebut dengan essential conditionally, ya. Jadi dia kadang-kadang dibutuhkan, kadang-kadang tidak. Nah, ini dibutuhkan kalau misalkan tubuh dalam keadaan sakit atau dalam masa pertumbuhan, ya, anak-anak dalam masa pertumbuhan atau orang tua, ya, atau kena penyakit genetik seperti itu. Nah, ini asam amino jenis ini kadang-kadang dibutuhkan pada kondisi-kondisi seperti itu. Contohnya arginin, sistein, glutamin, glisin, prolin, dan tirosin, ya. Nah, tirosin ini diperlukan karena dia itu adalah asam amino yang bisa dimodifikasi menjadi tiroksin, T3, T4. Nah, ini dari asam amino tirosin, ya. Nah, kemudian yang mutlak harus kita dapatkan dari makanan itu adalah asam amino esensial. Jadi tubuh kita tidak bisa membuat sendiri asam amino jenis ini. Makanya kita memerlukan eh, asam amino ini dari makanan kita. Contohnya histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, phenylalanin, treonin, triptofan, dan valin. Ya. Nah, jadi asam amino jenis ini harus didapatkan dari makanan karena tubuh kita tidak bisa membuat asam amino jenis ini, ya. Makanya perlu kita makan protein, ya. Selanjutnya, nah asam amino yang satu dengan asam amino yang lain, ya, tadi dia digabungkan ya dalam proses translasi tadi dengan proses yang namanya dehidrasi, ya. Jadi asam amino gugus N ya dengan gugus C ya, jadi sisi karboksil dengan sisi amin itu akan ditarik molekul airnya, ya. Jadi molekul airnya ditarik. Nah, sehingga dia akan menyatukan antara asam amino satu dengan asam amino yang kedua. Ya, ini disebut dengan ikatan peptida atau peptid peptid bond, ya, ikatan peptida. Nah, ikatan ini merupakan ikatan kovalen karena terjadi kehilangan dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Ya, jadi kehilangan air. Nah, kebalikannya, kalau tadi kita menarik air untuk menyatukan, nah kita berikan air yang namanya hidrolisis. Nah, hidrolisis itu terjadi pada proses pencernaan protein. Jadi protein ini bisa dicerna dengan cara menambahkan air, ya, hidrolisis namanya. Nah, ikatan asam amino yang satu dengan asam amino yang lain itu disebut dengan ikatan peptida. Nah, inilah kerangkanya, ya. Jadi kerangka dari peptida itu adalah ikatan peptida inilah, ya. Nah, nanti ikatan rantai sampingnya yang R itu akan saling berinteraksi satu sama lain, ya. Karena dia ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, ya, ada yang polar, ada yang non polar seperti itu, ya. Next. Nah, protein itu adalah struktur senyawa yang mengandung oksigen, ada karbon, ada nitrogen, asam amino, dan hidrogen. Ya. Selanjutnya, nah ini struktur dari protein. Protein itu tingkatan strukturnya disebut dengan struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ya, kalau primer itu adalah untaian polipeptidanya. Jadi kita tidak melihat interaksi antar rantai sampingnya. Ya. Nah, jadi disebut dengan untaian panjang polipeptida. Contohnya alanin, glisin, serin, valin, leusin, lisin, glisin, dan valin. Nah, kemudian karena dia ini mempunyai muatan yang berbeda-beda di rantai sampingnya, maka akan terjadi interaksi lokal, ya. Interaksi lokal akan membentuk struktur sekunder. Jadi interaksi antara asam amino yang berdekatan
yang lokal, ya, dia akan berinteraksi. Interaksinya adalah dia membentuk putaran atau alpha helix atau membentuk lipatan atau beta sheet. Nah, ini terjadi karena ini interaksi dari rantai-rantai samping asam amino tersebut, ya. Nah, kemudian setelah dia membentuk putaran, ya, atau alpha helix, kemudian atau membentuk lipatan, membentuk beta sheet. Nah, selanjutnya adalah dia akan membentuk struktur tersier. Nah, di sini akan terjadi interaksi lebih lanjut, akan terjadi interaksi antara eee, protein dengan lingkungan, ya. Jadi asam amino yang hidrofilik dia akan cenderung berada di permukaan. Nah, sedangkan yang hidrofobik dia akan masuk ke dalam, ya. Jadi dia akan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, kemudian masing-masing struktur itu juga akan saling berikatan. Ada yang namanya jembatan sulfida nanti, ya. Jadi jembatan sulfida ini adalah ikatan antara molekul sistein. Asam amino sistein dia mempunyai struktur sulfur, ya. Ada unsur sulfurnya. Nah, maka unsur sulfur ini akan membentuk jembatan sulfida. Ini akan membuat protein itu membengkok, ya, ininya rantainya, atau dia menekuk, ya, seperti itu. Nah, kemudian dia akan menjadi struktur protein yang utuh, ya. Struktur protein yang utuh ini bisa dia berbentuk globular, membulat, atau dia membentuk seperti benang atau fibros, ya, fibriler, ya, seperti itu. Nah, kemudian protein-protein tersebut bisa berinteraksi dengan protein lainnya, ya, membentuk sistem struktur kuartener. Jadi struktur kuartener itu ada beberapa polipeptida atau beberapa protein yang dia akan saling berikat, interaksi, sehingga membentuk protein yang lebih besar, ya. Nah, ikatannya ini dapat berupa ikatan hidrogen atau ikatan non kovalen, ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini struktur protein tadi, ya. Struktur primer adalah protein itu yang baru disusun dari ribosom, ya, dia merupakan rantai polipeptida, ya. Nah, kemudian akan membentuk struktur sekunder dari polipeptida yang lokal yang berdekatan, dia akan membentuk bisa membentuk ini dia alpha helix, ya, atau memutar, ya. Kemudian dia bisa membentuk lipatan atau beta sheet, beta plate sheet, ya. Nah, kemudian dari struktur sekunder dia akan membentuk lagi menjadi struktur tersier. Nah, di mana akan saling berinteraksi, ya, antara struktur alpha helix kemudian beta sheet, dia akan bereaksi karena masing-masing bagiannya itu punya rantai samping tadi, ya. Kemudian ada juga rantai samping yang sifatnya dia mengandung unsur sulfur. Ya, dia akan membentuk ikatan jembatan sulfida. Nah, kemudian struktur tersier ini, ya, dia menjadi suatu peptida yang utuh, dan peptida utuh ini bisa bergabung dengan peptida yang lain, sehingga akan membentuk struktur yang baru yang namanya struktur kuartener. Nah, tidak semua jenis protein itu punya eh, struktur kuartener, tidak semua, ya. Jadi hanya sebagian saja protein yang bisa bergabung menjadi struktur kuartener. Jadi tidak semua protein itu mempunyai struktur kuartener, ya. Selanjutnya. Nah, ini struktur sekunder tadi, ya. Jadi dia itu bisa berupa alpha helix seperti yang sebelah kiri atau beta sheet yang di sebelah kanan. Nah, ini terjadi karena ikatan hidrogen antara polipeptida tadi yang bersifat lokal, ya. Nah, sehingga dia akan bentuknya dia akan membentuk suatu puntiran, puntiran berpuntir, atau dia membentuk lipatan seperti kertas, ya, melipat. Nah, ini disebut dengan struktur sekunder karena pengaruh dari ikatan hidrogen antara polipeptida satu yang lain, ya. Karena dia tadi kan rantai sampingnya itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang polar, non polar, bermuatan positif, bermuatan negatif. Nah, bermuatan positif dan negatif ini yang dia akan menyebabkan ikatan hidrogen, ya, sehingga dia akan berpuntir atau melipat. Itu struktur sekunder. Kemudian, nah, selanjutnya struktur tersier. Nah, ini terjadi antara interaksi
yang lebih kompleks ya. Jadi ada ikatan interaksi hidrofobik. Jadi hidrofobik ini asam amino yang mempunyai rantai samping hidrofobik, dia akan cenderung untuk masuk ke dalam ya. Jadi dia akan menyusun struktur dalam dari protein ya. Nah, sedangkan yang hidrofilik dia akan di luar karena dia larut dalam air ya. Kemudian ada ikatan hidrogen juga antara masing-masing antara masing-masing rantai samping. Kemudian ada ikatan ionic bonding juga ya. Jadi ada ikatan ionik, ada yang bermuatan positif, bermuatan negatif ya. Nah, kemudian ada juga yang berikatan dengan ikatan jembatan sulfida, disulfida ya. Nah, jadi asam amino yang mengandung sulfat seperti sistein ya. Sistein itu adalah asam amino yang mengandung sulfat. Nah, dia akan berikatan dengan sistein lainnya. Walaupun dia letaknya jauh dari rantai yang jauh misalnya. Nah, dia terpisahkan oleh beberapa asam amino, tapi kalau dia sama-sama mempunyai ini ya berupa sistein, maka dia akan berikatan dengan ikatan jembatan disulfida. Nah, itu juga walls di sini ya. Nah, jadi itu kalian lihat itu yang muter-muter itu pita yang muter itu berarti yang alpha helix, yang menekuk ya, yang ditanda panah itu berarti beta sheet. Nah, jadi ini interaksi. Jadi dia itu membentuk struktur 3 dimensi. Ya, kalau tadi yang struktur sekunder cuma memuntir ya, beta alpha sheet, alpha helix namanya, atau dia melipat ya disebut dengan beta sheet. Itu 2 dimensi ya. Nah, ini sudah 3 dimensi dia. Jadi membentuk panjang, lebar ya, kemudian volume ya seperti itu ya. Selanjutnya. Nah, ini yang namanya struktur tersier ya. Jadi beberapa buah polipeptida atau protein dia akan bergabung dengan protein yang lainnya melalui interaksi. Ya, interaksinya itu berupa interaksi berbagai rantai polipeptida. Ya, jadi ikatan hidrogen ya bisa juga ya, atau ikatan van der Waals seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini struktur kuartener ya. Struktur kuartener ini tidak semua protein mempunyai struktur kuartener. Contohnya yang mengandung struktur kuartener ini adalah mioglobin. Ya, mioglobin itu mengandung polipeptida rantai alfa dan rantai beta. Jadi ada 2 rantai ya, rantai subunit alfa dan subunit beta. Dia akan bergabung menjadi mioglobin. Begitu juga beta chain hemoglobin ya. Rantai beta hemoglobin itu ada beta 1 dan beta 2. Nah, kemudian akan menjadi hemoglobin. Nah, hemoglobin itu adalah protein kompleks yang mengandung 4 sebenarnya dia. Ada 4 polipeptida ya. Nah, yaitu alfa 2, alfa 1, beta 2 dan beta 1. Dia akan bergabung menjadi satu struktur yang kompleks yang disebut dengan struktur kuartener, disebut dengan hemoglobin atau grup hemoglobin ya. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian mengenai RNA, DNA, dan protein. Silakan. Izin bertanya, dokter. Ya, namanya? Perkenalkan, nama saya Cynthia Namdes dengan NPM 2018-13101. Dokter, izin Ya, bertanya mengenai arah replikasi DNA. Nah, itu kan dimulai dari ujung 5 ke arah 3 ya, dok. Dan semua DNA ya, polimerase yang bekerja itu kan dari arah 5 ke arah 3. Nah, kenapa hal ini terjadi dan ya. mengapa tidak ada DNA polimerase yang bekerja dari arah 3 ke arah 5, dok? Terima kasih. Ya, coba dibuka slide-nya yang dari 5 ke 3 tadi. Terus.
terus lagi, lagi, struktur DNA tadi yang 53, struktur DNA terus, nah ini, ya itu, ya. Struktur asam nukleat tadi, yang nukleotida tadi, nukleotida. Nah ini, ya, iya, ini nukleotida, ya. Jadi hanya bekerja untuk menyambungkan antara dari apa tadi, posisi 5 ke 3 ya, gitu, posisi 5 ke 3. Nah itu berarti dia menyambungkan ya nukleotida yang ini apa namanya, dari posisi 5 itu kan posisi 5 itu mengandung fosfat ya. Kemudian dia akan menyambungkan dengan nukleotida yang lain pada posisi gula pentos atom ke-3 ya, yang OH-nya. Nah, makanya dia bekerja dari 5 ke 3 ya, karena dia itu akan menyambungkan antara nukleotida yang satu ya, yang dari posisi ini ya, yang posisi 5 disambungkan dengan posisi 3 ya, posisi 3 sehingga dia akan membentuk ikatan fosfodiester seperti itu. Itulah arah reaksi dari DNA polimerase atau RNA polimerase. Dia selalu dari 5 ke 3. Dia tidak bisa kebalikan. Ya, dia tidak bisa kebalikan. Karena memang arah reaksinya seperti itu. Dia menyambungkan posisi atom C nomor 5 yang mengandung fosfat kepada posisi atom C nomor 3 nukleotida yang lain, gula nukleotida yang lain yang mengandung gugus hidroksil. Nah, jadi dia itu akan ditarik ininya, oksigen dari fosfatnya ditarik satu, hidrogen dari fosfatnya ditarik satu, kemudian hidrogennya, OH-nya akan ditarik pada gulanya. Nah, sehingga dia akan menyebabkan ikatan ester yang disebut dengan fosfodiester. Ya, jadi dia fungsinya itu menggabungkan fosfat yang ada pada molekul atom C nomor 5, nukleotida yang pertama, ke molekul ini karboksil, hidroksil dari gula yang berasal dari nukleotida yang kedua di atom C nomor 3. Nah, itu akan digabung, dilakukan reaksi penggabungan ya. Jadi ditarik airnya sehingga dia akan menyebabkan terbentuknya ikatan fosfodiester ya, akan terjadi ikatan fosfodiester. Dan itu lebih memungkinkan reaksi itu dibandingkan dengan reaksi dari 3 ke 5. Seperti itu. Ya, jadi selalu arahnya itu dari 5 ke 3. Jadi yang 5 digabungkan ke yang 3. Gitu. Ya, begitu juga selanjutnya dia akan mengambil lagi yang 5 digabungkan ke yang ketiga. Yang 5 digabungkan ke yang ketiga. Seperti itu. Ngerti nggak? Baik, Dok. Cynthia? Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Jadi selalu dari 5 ke 3 ya dia. Ini reaksinya ya. Baik dia DNA polimerase ataupun RNA polimerase. Jadi dia itu kan membawa satu nukleotida tuh ya. Satu nukleotidanya itu kan dia mengambil posisi 5-nya, dikaitkan ke posisi 3 nukleotida sebelumnya. Nah, kemudian sudah selesai kan satu, jadi 2 nukleotida yang tersambung. Kemudian dia ngambil lagi
posisi 5 dia digabungkan lagi ke posisi 3. Sehingga akan terbentuk 3 nukleotida. Kemudian diambil lagi 1 nukleotida. Posisi 5 diambil, digabungkan ke posisi 3. Nah, sehingga akan terbentuk rantai polinukleotida seperti itu. Ya. Ngerti nggak, Cynthia? Jadi seperti kita menyusun ini loh, menyusun manik-manik gitu ya. Kita ambilkan manik-manik, kita ambil satu, kita masukin ke dalam benangnya gitu ya. Jadi dia akan tersusun sebagai kalung. Nah, yang kita ambil itu bagian 5-nya dikaitkan ke bagian 3 ya. Nah, ke bagian 5 yang mengandung fosfat dikaitkan ke bagian 3 gula pentosa yang sebelumnya. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Dok.